Soeharto lengser, maka kiai-kiai berkumpul, santri-santri berkumpul. Salah satunya waktu itu kumpul di Tegalrejo. PKB berdiri melalui sejarah panjang Nahdlatul Ulama. NU sebagai yang ikut mendirikan NKRI. Tentu Nahdlatul Ulama punya tanggung jawab untuk mengawal dan membawa Indonesia lebih maju. Maka NU butuh kekuatan politik praktis. Dan itu sudah terwujud ketika tahun 55 NU menjadi partai, muncul sebagai pemenang ketiga. Bahkan berikutnya ketika pemilu tahun 71, partai NU muncul sebagai runner up, pemenang kedua setelah PNI. Ternyata kebesaran NU juga kesaktian. Ternyata kebesaran Nahdlatul Ulama, kekompakan para kiai santri menjadikan kegelisahan beberapa pihak. Ini bahaya kalau NU nanti menjadi besar. Ini bahaya kalau NU kompak. Ini bahaya kalau NU besar. Akhirnya waktu itu Pak Harto dengan alasan stabilitas menjadikan fusi partai-partai disederhanakan. Pak Harto mempunyai kebijakan fusi, maka dipanggillah partai-partai Islam. NU, Parmusi, Perti, PSII dikumpulkan menjadi satu dalam wadah P3 dengan gambarnya Ka'bah. Partai-partai Islam berkumpul menjadi satu. Demikian pula partai-partai nasionalis. PNI, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Murba berkumpul menjelma menjadi PDI yang hari ini PDI Perjuangan. Sementara Kosgoro, MKGR dan juga para tokoh-tokoh TNI waktu itu pekerja berkumpul mendirikan Golkar. Tahun 73 resmi NU masuk dalam P3. Ternyata politik itu tidak sama dengan realitas. Dalam realitas 1 tambah 1 bisa menjadi 2. 5 tambah 5 ketemunya 10. Tapi dalam politik kadang-kadang 1 tambah 1 ketemunya 7. 5 tambah 5 justru menjadi 2. Partai-partai Islam berkumpul menjadi 1, ternyata P3 tidaklah lebih besar dari NU, justru malah semakin kecil. Dan NU sebagai penyokong suara terbesar di P3, nasibnya tidak lebih sebagaimana daun salam yang hanya menjadi pemanis ketika hajatan dan dibuang ketika selesai hajatan. Selama Orde Baru, NU belum pernah memiliki ketua umum di P3. NU selalu dipinggirkan. Tapi waktu itu saya pertama kali berpolitik juga ikut kampanye P3. Kiai-kiai tetap semangat ber-P3 karena tidak ada wadah yang lainnya. Darurat. Ketika tahun 98 Orde Baru tumbang, Soeharto lengser, maka kiai-kiai berkumpul,
santri-santri berkumpul. Salah satunya waktu itu kumpul di Tegalrejo, di pesantren orang tua kami. Hadir para sesepuh-sesepuh kita. Allahu yarham Mbah Kiai Idris Marzuki, Mbah Kiai Fakih Langitan, Allahu yarham Mbah Kiai Maimun Zubair, Allahu yarham Mbah Kiai Zainuddin Jazuli, Allahu yarham Mbah Kiai, banyak sekali kiai-kiai yang rawuh waktu itu, termasuk Gus Dur, Kiai Hasyim Muzadi rawuh. Ditawarkan pada forum waktu itu, bagaimana ini Kiai setelah Orde Baru tumbang, masihkah kita akan ngekos di partai-partai rumah orang lain? Yang di P3, yang di Golkar, yang di PDI. Akhirnya waktu itu diputuskan bahwa NU, kiai santri harus punya rumah sendiri. NU dan kiai santri harus memiliki partai politik sendiri. Saya masih ingat waktu itu Gus Mus dawuh, aku khawatir nanti kalau NU punya partai dan kita menang, nanti siapa calon presidennya, siapa menteri-menteri ini. Itu Gus Mus waktu itu ngendika seperti itu. Setelah dari Tegalrejo pertemuan beranjak ke pesantren di Cirebon, di Malang, di Rembang, di beberapa tempat, sampailah ke Kramat Raya dan difasilitasi resmi oleh PBNU membentuk tim 9 dan lahirlah PKB, Partai Kebangkitan Bangsa.